Assalamualaikum sobat YouTube. Kembali lagi di channel YouTube saya. Sambil makan saya mau sedikit cerita ya, cerita tentang temen dan rekan kerja yang ternyata penipu atau ya mungkin penipu kali ya, atau kurang ajar lah ibaratnya gitu. Jadi kenapa kurang ajar atau penipu, beginilah ceritanya. Jadi kita punya temen satu kerjaan, satu tim, bahkan terakhir mungkin satu kos sama saya gitu. Dan kita udah kenal mungkin lebih dari 3 atau 4 tahunan gitulah ya, 3 atau 4 tahunan yang kita kenal. Selama ini dia itu baik gitu, dia baik, nggak neko-neko. Singkat cerita, sampai pada akhirnya dia sakit, dan katanya dia sakit paru-paru, dan dia ingin cuti untuk proses penyembuhan gitu. Setelah 1 hari atau 2 hari dia di kampung, dia masih WA saya. Waktu itu terakhir dia WA tuh pinjam duit kurang lebih 2 juta. Karena memang waktu itu saya masih banyak kebutuhan, maka saya nggak pinjemin dia. Sampai hari berikutnya dia masih WA saya, dan dia WA pinjam duit lagi kalau nggak salah 100.000 ya. Nggak tahu kenapa, biasanya kalau dia pinjam saya kasih gitu, tapi untuk yang terakhir itu dia pinjam, nggak tahu, saya nggak kasih. Emang selain ada kebutuhan, emang nggak tahu ya, jadi saya nggak kasih gitu. Setelah saya balas bahwa saya nggak punya simpanan, detik itu juga WA saya checklist 1 sampai sekarang, dan mungkin hampir 2 bulan. Dan sampai akhirnya setelah 4 hari 5 hari dia di rumah di kampung, banyak temen yang nanyain dia bagaimana kabarnya, bagaimana dia, kapan dia balik. Dan ternyata mereka cerita bahwa sebelum dia balik, dia telah ternyata mempunyai banyak tanggungan atau pinjaman gitu. Dan pinjamannya itu berbentuk uang pribadi, terus uang bayar atau cicilan barang, HP, dan yang lebih parah adalah pinjaman online. Pinjaman online itu bukan dari akun atau HP dia, melainkan dari HP atau akun teman-teman. Jadi di sini kurang lebih ada 5 atau 6 korban ya. Jadi aplikasi atau HP mereka tuh dipakai atau dipinjam dia dengan alasan dia butuh uang banyak karena untuk pengobatan kakaknya, dan terakhir dia pinjam untuk mengeluarkan kakaknya dari penjara gitu. Kalau nggak salah tuh 30 jutaan gitu. Karena mereka udah teman akrab, teman nongkrong, jadi mereka kasihan dan tolong, dan akhirnya mereka pinjamkan aplikasi mereka ke dia ya, Setelah itu setelah dipakai sama dia, dan ternyata setelah mereka saling ngobrol, ternyata lebih dari, kalau nggak salah, lebih dari 7 atau 8 aplikasi yang dia pakai dari teman-teman ya. Dari korban 5 atau 6 orang ini, aplikasi totalnya tuh lebih dari 7 atau 8 aplikasi. Bayangkan 7 sampai 8 aplikasi pinjol satu orang. Dan sampai sekarang mungkin nominalnya beserta bunganya mungkin hampir menyentuh angka 60 juta rupiah mungkin ya, kalau nggak salah gitu. Dan kasihannya lagi adalah dia nggak bisa dihubungin. Nah, dia pernah SMS sekali katanya, kalau nggak salah, dia nggak megang HP. Dan mereka pun, para korban, mencoba menghubungi melalui keluarganya, dari kakaknya, adiknya, temennya, sepupunya, ibunya. Dan pertama dia bales, tapi setelah dia ngomong bahwa anaknya atau adiknya atau kakaknya tuh punya pinjaman, saat itu juga mereka matikan atau nggak balas dan ngeblokir juga. Jadi semua akses yang dicoba teman-teman tuh, nomor yang dicoba untuk menghubungi dari pihak keluarga atau dia tuh
pada akhirnya keblok semua. Jadi mereka ngeblok nomor kita, jadi kita nggak ada akses lagi karena mereka sudah nggak nyaman dan nggak aman karena mereka sudah diteror dari WhatsApp, telepon, email, bahkan sudah ada yang datangin ke rumah oleh debt collector ya. Jadi merasa mereka sudah nggak aman dan nyaman gitu, padahal bukan mereka yang pakai aplikasinya ya. Dan beberapa uang yang masuk ke dia itu yang pinjam itu, dan ternyata tanpa sepengetahuan yang punya HP atau aplikasi. Jadi dia pinjam HP-nya, terus dia buka sendiri aplikasinya, terus dia pinjam, dan uangnya itu transfernya bukan ke rekening yang punya HP atau aplikasi, melainkan ke nomor rekening dia sendiri. Dan ketahuannya adalah saat akhir bulan ada tagihan, dan mereka kaget tagihan apa gitu. Setelah dicek ternyata tagihan dari dia. Jadi dia pinjam data atau aplikasi yaitu tanpa pengetahuan atau tanpa seizin pemiliknya. Nah, disinilah penyalahgunaan data. Jadi setelah hampir 2 bulan dia di kampung, dengan dia ngomong katanya nggak punya HP, dan yang ternyata dia megang HP ya, ternyata dia sudah berbohong, katanya pinjam duit untuk mengeluarkan kakaknya atau nebus kakaknya di penjara, dan ternyata itu bohong. Setelah dia bilang juga katanya dia sedang dirawat di salah satu rumah sakit di Bandung. Setelah dicek datanya ternyata nggak ada atas nama dia ya. Jadi di sini dia sudah berbohong. Mereka juga mencoba menghubungi keluarganya, tapi keluarganya dari pihak keluarganya juga kayaknya antara menutupi atau nggak mau tahu gitu, padahal masih keluarganya. Ya, jadi sinilah para korban menjadi kesel, bingung, juga marah gitu, karena teman yang selama ini dianggap baik, dibantu, ternyata penipu gitu, dan dia menghilang tanpa jejak gitu, tanpa kabar. Yang saya bingung adalah itu uang tuh sebanyak itu buat apa gitu loh. Mungkin beberapa bulan terakhir tuh emang saya pernah menaruh rasa juga dalam artian, kok ini bocah jajan lancar gitu, jajan lancar, rokok lancar, terus beli baju lancar, jalan-jalan lancar gitu. Itu duit dari mana gitu. Itu sebenarnya cuma sepintas doang sih rasa curiga gitu. Dan ternyata rasa curiga ini ternyata bener gitu, bahwa lu punya duit banyak, maksudnya lu punya pegangan banyak, bisa ngerokok tiap hari, bisa jalan-jalan, beli baju, dan ternyata itu adalah uang hasil pinjam online dari dari aplikasi temenmu gitu ya. Jadi ini barang-barangnya masih ada di kosan semua, banyak sih, kayak ya nggak banyak sih, banyak kayak barang apa sih gitu. Nanti barangnya kalau nggak ini saya buangin ya, kalau nggak saya nanti kasih ke para korban gitulah. Ya lumayan lah, ibaratnya kayak sendal baru, terus ada koper gitulah ya. Jadi yang jadi bingung adalah maksudnya dari uang itu pinjaman 60 juta itu maksudnya lu tuh buat apaan aja gitu ya, selain buat jajan, terus buat rokok, buat beli baju, buat jalan-jalan. Apakah karena kejebak ini juga judi online, karena beberapa kali emang lu main judi online gitu loh ya. Nggak tahu juga sih, saya nggak punya aplikasi ya nggak urusan lah gitulah. Yang penting adalah kamu punya pinjaman ke teman-teman dekatmu yang sudah membantu gitu loh.
waktu pinjam minta tolong dengan memelas, dengan kasihan butuh pinjaman, setelah tolong tapi ternyata sekarang nggak ada kabar, komunikasi semua di blok ya. Jadi jangan sampai nanti masuk penjara lah gitu ya. Paling itu aja sih cerita kali ini. Jadi ya cuma mengingatkan lagi bahwa ketika kalian punya temen akrab, temen nongkrong atau apa, mereka butuh bantuan gitu kan, hindarilah atau jangan sampai dipinjemin akun atau aplikasi pinjaman online-nya, takutnya akan berakibat seperti ini gitu ya. Terus satu lagi bahwa buat pinjaman online tolonglah jangan tiap pagi, tiap siang, tiap hari kirim SMS yang isinya bahwa Anda adalah nasabah prioritas bla 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 bla. Kalian tuh mau menjebak gitu loh ya. Saya nggak mau jadi kayak temen saya gitu loh, sampai kelilit utang sama pinjaman online ya. Jadi itu sih cerita sedikit aja ya dari cerita teman yang kurang ajar. Jadi terima kasih sudah nonton, jangan lupa subscribe, komen, like. Oke. Terima kasih untuk semuanya. Nantikan video selanjutnya ya.